terkasih, selamat malam dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah doa Jumat tanggal 5 Februari 2021. Bersama-sama kita akan bersekutu menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 16, Berselamat Nama Al-Masih. Kami dari umat ketebusan Tuhan datang menaikkan segala puji, hormat, dan sembah kami hanya bagi-Mu. Karena inilah yang layak Allah terima dari kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan malam hari ini untuk segala cinta kasih dan kebaikan-kebaikan-Mu telah menyertai kami sepanjang minggu ini, secara khusus hari ini dalam seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Puji nama Tuhan kalau kami sampai pada malam hari ini dan saat ini kami ada di hadirat-Mu bersama-sama bersekutu menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bawa ibadah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tempat umat-Mu semua, sehingga lewat kebersamaan kami di hadirat-Mu malam hari ini, kami sungguh-sungguh dilawat, dikuatkan di dalam hidup, berpengharapan di dalam Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami, berkati setiap kami yang saat ini ada di hadirat-Mu, dan sertai kami dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan, sehingga ibadah ini Tuhan boleh berlangsung dengan baik di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita.
Sebelumnya mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan dengan kemenangan iman nomor 18. Hai bangun nyanyi jiwaku. Kemenangan iman nomor 18. Hai bangun nyanyi jiwaku. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini atas pertolongan Tuhan bagi kami bersama. Malam ini kami ada di hadirat-Mu dalam rangka persekutuan doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan akan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menguatkan kami untuk beriman, untuk berserah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas pertolongannya bagi kita, sehingga malam ini kita ada di hadirat-Nya dalam rangka persekutuan doa kita. Sebagai landasan dari persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Ada dua bagian dan cukup panjang, sehingga saya akan memilih beberapa ayat yang akan kita baca malam ini. Bagian pertama Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, dan bagian kedua sebentar Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Markus pasal 5, saya bacakan di ayat 22, mengatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 41 sampai 42 dari Markus 5. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kemudian Markus pasal 5 ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ayat 28, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Selanjutnya bacaan kedua dari Matius pasal 8 ayat 5 mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Tetapi jawab perwira itu, ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Melalui 3 peristiwa dari 2 perikop tadi, kita akan belajar tentang iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Berbicara tentang iman, ini sudah sangat lazim bagi kita bersama. Kita mengaku diri sebagai orang beriman, dan kita tahu bahwa iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kehadiran iman atau iman yang ada dalam kehidupan kita sangat menentukan nasib kita, baik menyangkut kehidupan kita sementara di muka bumi ini, terutama kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan, dan di sana kita akan mempertanggungjawabkan iman kita. Adakah iman pada kita, yaitu iman yang menyelamatkan, yang dengannya membawa kita ke surga, ataukah tidak mempunyai iman dan dengannya kita harus masuk neraka? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pengalaman orang-orang beriman tadi yang kita baca dari pembacaan firman Tuhan, kita melihat bagaimana orang-orang pada tingkatan, pada cara beriman, mereka mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan, yaitu bahwa mereka memiliki iman yang
menyelamatkan. Sekalipun dalam banyak hal mereka mempunyai perbedaan, namun ada persamaannya, yaitu bahwa mereka memiliki iman yang menyelamatkan, dan dengan itu mereka memperoleh keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kita akan melihat dari pembacaan kita dalam renungan ini tentang perbedaan dan persamaan pengalaman orang beriman yang ditolong oleh Yesus ini, agar kita mendapat gambaran tentang bagaimana seharusnya kita beriman di hadapan Tuhan, yaitu iman yang menyelamatkan. Kita mulai dengan perbedaan pengalaman orang beriman. Dari 3 kisah tadi, yaitu kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan, dan perwira Romawi, seorang perwira Romawi, kita melihat bahwa mereka mempunyai perbedaan. Yang pertama, perbedaan latar belakang kerohanian. Secara umum kita berpikir bahwa kepala rumah ibadat haruslah orang yang tingkat kerohaniannya atau taraf imannya adalah taraf yang sudah tinggi, karena ia berada di seputar pelayanan dan peribadatan. Perempuan yang sakit pendarahan bagi orang Yahudi ini adalah orang najis sehingga dijauhi, dan dalam melakukan beberapa kegiatan ritual atau ibadah mereka tidak diizinkan, terutama dalam kumpulan jemaah, karena mereka ini najis. Lalu yang ketiga, perwira Romawi. Perwira Romawi menurut orang Yahudi ini adalah orang kafir, atau ungkapan lain dari orang tidak beriman, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ungkapan orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi pada waktu itu. Tetapi apa yang kita lihat dalam tingkat perbedaan keimanan dan latar belakang kerohanian mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengalami pengalaman dilawat oleh Tuhan. Perbedaan latar belakang di sini tidak menghalangi mereka untuk datang kepada Yesus dan mengalami jamahannya. Ada lagi perbedaan berikut di antara mereka, yaitu perbedaan pekerjaan. Kepala rumah ibadat tentu bekerja di rumah ibadat atau rumah sembahyang, mengatur jalannya ibadah, menyampaikan firman Tuhan, melayani orang-orang yang datang ke tempat itu. Itulah kepala rumah ibadat. Sementara itu perempuan yang sakit pendarahan ini tentu saja oleh karena dia sakit, dia adalah pengangguran, tidak ada pekerjaan. Dan yang ketiga tadi, perwira Romawi ini adalah orang yang dari segi jabatan duniawi ia memiliki jabatan yang tinggi. Dia adalah seorang perwira, jadi seorang yang dihormati di dalam tatanan masyarakat, sekalipun secara keagamaan dia dari bangsa non-Yahudi. Demikian juga kita melihat ada perbedaan level atau tingkat iman mereka, derajat kerohanian mereka, atau cara menyatakan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menghadapi persoalannya. Yang pertama, kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Dia punya konsep, dia punya cara beriman bahwa kalau Yesus datang meletakkan tangannya atas anak itu akan selamat dan tetap hidup.
Ini adalah cara pengungkapan iman. Ini adalah bagaimana ia mempercayai Yesus, bahwa kalau Yesus menjamah secara langsung orang sakit atau orang yang hampir mati, orang ini akan diselamatkan dan tetap hidup. Dan nyatanya anak ini memang sudah kemudian akhirnya mati. Tetapi waktu Yesus meletakkan tangannya, maka anak ini selamat dan hidup sesuai dengan iman dari kepala rumah ibadat. Lalu kemudian yang kedua, perempuan yang sakit pendarahan, bagaimana dia beriman kepada Tuhan? Dikatakan dalam Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi waktu menjamah jubah Yesus, ia sudah yakin benar bahwa dia akan disembuhkan. Tanpa Yesus melakukan sesuatu apapun, waktu ia datang kepada Yesus menjamah jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Berbicara tentang jumbai jubah, menurut kitab Bilangan, maka itu berarti mengingatkan umat Tuhan akan pentingnya menaati perintah Tuhan. Waktu mereka melihat jumbai jubah yang dikenakan oleh hamba Tuhan atau para imam, mereka teringat bahwa mereka harus taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam hal ini, menaati firman Tuhan ada hubungannya dengan iman yang tertanam dalam diri perempuan yang sakit pendarahan ini. Menaati perintah Yesus adalah sesuatu yang akan mendatangkan kesembuhan dan keselamatan baginya. Itulah iman yang ada dalam batinnya. Ia percaya waktu ia menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh, dan benar itu terjadi. Yang ketiga, seorang perwira. Cara pengungkapan imannya ini juga dibuktikan waktu ia datang kepada Yesus. Matius 8 ayat 8 mengatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini sadar bahwa dalam tradisi Yahudi, mereka ini adalah orang kafir, sehingga orang Yahudi yang masuk ke dalam rumah orang kafir dianggap sebagai najis, dan ia tidak mau merepotkan Tuhan Yesus tentang hal ini. Ia punya iman, katanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini punya iman bahwa kalau Yesus berbicara, kalau Yesus berfirman, maka itu pasti jadi. Dan ini ditanggapi oleh Tuhan Yesus sendiri dengan mengatakan, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai, bahkan dalam seorang Yahudi sekalipun. Percaya bahwa Yesus tidak usah ke rumah perwira, ia cukup memerintah, atau ia cukup berfirman, ia cukup memerintahkan penyakit itu lenyap atau pergi, maka penyakit itu pergi. Dia memberikan gambaran, dia katakan, saya seorang bawahan, dan di bawah saya ada bawahan saya juga. Waktu saya berbicara kepada bawahan pergi, maka dia pergi. Waktu saya katakan datang, maka dia datang. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia punya iman yang sangat besar, dan ini patut kita contoh bersama iman macam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang berpikir bahwa untuk mengalami jamahan dan kesembuhan, Yesus harus mengulurkan tangannya, meletakkan tangannya dan menjamah
orang itu, maka orang itu sembuh. Ada orang yang mengatakan bahwa ia harus datang dan menjamah jubah Yesus, maka ia sembuh. Perwira ini berada pada tingkat yang lebih tinggi dari dua orang tadi, sekalipun ia orang kafir. Asal Yesus bersabda, asal Yesus berkehendak, maka apa yang diperintahkan oleh Yesus, itulah yang terjadi. Inilah perbedaan pengalaman orang beriman yang datang kepada Yesus dan semuanya ditolong oleh Yesus. Ada persamaan pengalaman orang beriman di sini yang kita lihat. Pertama, mereka semua menghadapi persoalan yang sulit. Kepala rumah ibadat tadi, anaknya hampir mati, dan dengan kata lain tidak dapat ditolong oleh orang lain pada saat itu. Kemudian orang yang sakit pendarahan atau perempuan yang sakit pendarahan itu sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia sudah berobat kemana-mana dengan cara dan berbagai orang yang telah didatangi. Itu menghabiskan hartanya, tetapi tidak menolongnya, bahkan penyakitnya tambah parah. Lalu hamba dari perwira tadi terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Orang-orang yang tak tertolong waktu datang kepada Yesus, siapapun dia dari latar belakang kehidupan rohani yang berbeda sekalipun, waktu datang kepada Yesus, semuanya ditolong oleh Yesus. Kemudian yang kedua, mereka semua datang kepada Yesus. Pertama, mereka mengalami pergumulan yang berat. Walaupun berbeda, tapi sama-sama mempunyai pergumulan yang berat. Persamaan kedua, mereka semua datang kepada Yesus. 5 ayat 22 dari Injil Markus mengatakan, datanglah kepala rumah ibadat yang bernama Yesus dan meminta Yesus untuk menolong dia. Markus 5 ayat 27, perempuan sakit pendarahan ini dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Lalu Matius 8 ayat 5, ketika Yesus ke Kapernaum, datanglah perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Semuanya datang kepada Yesus. Dan persamaan yang ketiga, mereka semua disembuhkan. Markus 5 ayat 41 sampai 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Perempuan sakit pendarahan. 5 ayat 34 dari Injil Markus. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Markus 8 ayat 13. Lalu kata Yesus kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Semuanya punya pengalaman yang sama. Semuanya ditolong oleh Tuhan Yesus. Dengan tingkat iman yang berbeda, datang kepada Yesus. Yesus memberikan pertolongan yang sempurna bagi mereka. Jadi dari sini kita menyimpulkan, apapun masalah kita, Yesus sanggup untuk menolong kita. Apapun pengalaman rohani, latar belakang kehidupan rohani kita, pekerjaan kita, kita bisa datang kepada Yesus memohon pertolongan. Dan setiap orang percaya dan datang kepada Yesus, dia akan menerimanya, bahkan memberi pertolongan yang sempurna. Karena itu, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita dengan iman yang menyelamatkan, dengan percaya sepenuhnya kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami
pentingnya kami beriman kepadamu, mempercayai Tuhan dapat melakukan pertolongan yang sempurna untuk kehidupan kami. Berkati kami, kuatkan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama malam hari ini. Biarlah menjadi bahagian setiap kita, menjadi suluh dan pedoman menjalani kehidupan kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama masuk dalam doa bersama. Dan seperti biasa, doa bersama ini dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Dan adapun pokok-pokok doa, kita doakan seluruh jemaat Tuhan dalam pertumbuhan iman, dalam rumah tangga, dalam pergumulan-pergumulan, anak-anak jemaat Tuhan dalam pendidikan, jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan menolong jemaat Tuhan yang sedang dalam berbagai pergumulan sakit penyakit khususnya. Biarlah kiranya Tuhan menolong sehingga oleh pertolongan Tuhan mereka boleh dipulihkan dan nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya kita berdoa untuk persekutuan kita di sini, program kerja di sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan dapat kita jalani dan kerjakan bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Doakan semua pelayan, baik tim gembala, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus persekutuan intra gerejawi, kepanitiaan-kepanitiaan yang ada. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, kami semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Pelayanan kita semakin memberkati banyak orang. Kita berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Karawaci, supaya Tuhan memberkati khususnya dalam pergumulan, dalam mencari tempat. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan membuka jalan sehingga oleh pertolongan Tuhan apa yang digumuli boleh Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan, sehingga ada tempat yang tetap untuk jemaat Tuhan di sana boleh membangun persekutuan dan membangun pelayanan bersama-sama di daerah Karawaci dan sekitarnya. Kita juga berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja kita selalu bawa ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di sepanjang minggu ini, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Mengucap syukur bahwa minggu ini untuk pelayanan online kita ada beberapa sarana yang boleh terpenuhi melalui jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membalaskan berkatnya kepada mereka, dan apa yang ada ini sudah dipersembahkan bagi Tuhan boleh mendukung pelayanan kita lebih baik ke depan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis, untuk sidang majelis klasis yang rencana akan dilaksanakan tanggal 19 Februari. Biarlah Tuhan menolong, membuka jalan, boleh dilaksanakan dengan baik. Juga kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat sinode. Ada beberapa kegiatan sidang majelis sinode, pertemuan pekerja gereja Kibait, dan beberapa kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik demi menunjang kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di organisasi kita gereja Kibait. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kita. Kita doakan pemerintah mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, memakai mereka jadi alat Tuhan untuk membawa bangsa kita semakin hari semakin lebih baik. Kita doakan saudara-saudara kita yang tengah mengalami kesulitan karena adanya bencana alam. Biarlah mereka dipelihara oleh Tuhan, tetap berpengharapan di dalam iman kepada Tuhan, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Demikian pokok-pokok doa tambahan dari tempat ini. Silakan Bapak Ibu membuka kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan kesaksian dan pokok-pokok doa. Dan setelah itu mari bersama-sama kita masuk dalam doa bersama. Dan setelah selesai doa bersama, mari lanjutkan tayangan ini kembali untuk kita menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kami silakan kepada salah seorang anggota keluarga untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa kita pada malam hari ini untuk berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri
persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelum Pak Pendeta memimpin kita dalam doa berkat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian yang mengatakan selalu ada jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah setia kepadanya. Jalani kehidupanmu dengan iman dan persandaran kepada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus
adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat malam.